Halo, kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perubahan sosial budaya dalam menghadapi globalisasi. Nah, sebelumnya apa itu perubahan sosial? Nah, setiap masyarakat pasti tentunya akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan juga lapisan sosial. Jadi, perubahan sosial menurut Selo Sumarjan adalah budaya yang terjadi karena perubahan struktur dan fungsi sosial. Jadi, secara otomatis mempengaruhi budaya masyarakat itu sendiri karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Nah, di sini kita dapat melihat salah satu contoh dari perubahan sosial dalam penggunaan teknologi dengan kehadiran gadget yang dulunya tidak secanggih dibandingkan dengan yang sekarang. Lalu berikutnya adalah bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya, yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah perubahan lambat atau evolusi, dan yang kedua perubahan cepat dinamakan dengan revolusi. Nah, perubahan lambat atau evolusi ini adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Dan yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi. Perubahan ini berlangsung dalam waktu yang cepat dari hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut juga mengalami perubahan. Lalu berikutnya perubahan dilihat dari pengaruhnya. Nah, kalau dilihat dari pengaruhnya ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada perubahan kecil. Jadi perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh yang berarti bagi sebagian masyarakat besar. Yang kedua ada perubahan besar. Nah, perubahan yang berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan di dalam masyarakat. Yang ketiga ada perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Nah, yang pertama ada perubahan yang direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan ini tentunya perubahan yang memang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang memang menginginkan perubahan. Nah, contohnya dalam pembangunan jalan tol gitu. Tentunya saat pembangunan jalan tol itu pasti ada perencanaan untuk membangunnya. Yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang terjadi di luar jangkauan atau kehendak masyarakat. Nah, contohnya ada perubahan di suatu kampung gitu akibat dari adanya bencana alam. Karena tentunya kan kita tahu bahwa bencana alam itu tidak direncanakan, sehingga mungkin membuat suatu perubahan yang baru dalam masyarakat. Nah, kemudian ada globalisasi. Apa itu globalisasi? Jadi globalisasi itu adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Mungkin kita pasti bertanya, mengapa globalisasi itu terjadi? Nah, berikut faktor pendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama, berkembangnya teknologi dan komunikasi. Nah, berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat pesat mendorong terjadinya proses globalisasi. Negara-negara dengan teknologi informasi yang maju dapat memanfaatkannya di berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, perkantoran, ataupun pendidikan. Oleh sebab itu, komunikasi dan informasi pun bisa dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan sesuai dengan kebutuhan. Kemajuan inilah yang kemudian membuat orang-orang di penjuru dunia seakan-akan terhubung tanpa adanya jarak geografis. Lalu faktor yang kedua adalah adanya kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi secara global juga turut mendorong terjadinya globalisasi. Hal ini dikarenakan kemudahan hubungan kerjasama yang kemudian melahirkan berbagai kesepakatan perdagangan internasional. Dengan demikian, globalisasi pun terus terjadi dan berkembang, bahkan sudah tidak dapat lagi dihindari. Lalu kemudian faktor yang ketiga adalah berkembangnya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional. Perusahaan multinasional berperan dalam ekspor dan impor, transaksi internasional, dan penanaman modal asing di berbagai negara tujuan. Akibatnya, hubungan antar negara semakin erat dan mendorong terjadinya globalisasi. Yang terakhir adalah adanya ketergantungan antar negara.
Faktor ini didasari karena kurangnya sumber daya alam atau teknologi suatu negara, sehingga harus bekerja sama dengan negara lain untuk membangun negerinya. Negara berkembang itu cenderung membutuhkan barang dan jasa dari negara maju. Sebaliknya, negara maju juga membutuhkan negara berkembang untuk mengekspor produk-produknya. Nah, yang kemudian ada dampak positif dan juga dampak negatif dari globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, yang pertama kita bahas dampak positifnya. Yang pertama adalah budaya lokal atau daerah mulai dikenal dunia. Yang kedua, masyarakat dapat mengenal berbagai kebudayaan asing. Ketiga, kehidupan masyarakat semakin maju. Nah, kemudian adalah dampak negatif. Yang pertama, terjadinya culture shock. Apa itu culture shock? Nah, artinya di sini masyarakat merasa bingung terhadap budaya baru yang muncul, sehingga mereka merasa tidak dapat bergantung pada budaya aslinya. Yang kedua ada culture lag atau ketimpangan budaya. Masyarakat menganggap suatu budaya lebih tinggi dibandingkan budaya lain, sehingga kehilangan jati diri budaya aslinya. Yang ketiga terjadinya etnosentrisme. Nah, apa itu etnosentrisme? Nah, itu adalah sikap yang memandang budayanya lebih baik dibandingkan dengan budaya lain. Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan membangun peradaban dunia melalui budaya. Lalu mampukah budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea? Spesial di Hari Sumpah Pemuda, kami hadirkan laporan tim Delik dalam Gaya Budaya Pemuda. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Komunitas penggemar musik K-pop pun kini menjamur di sejumlah wilayah. Salah satunya grup musik BTS yang kini tengah digandrungi para generasi muda di mancanegara, termasuk Indonesia. Pada kami, Tiara yang merupakan BTS Army, sebutan bagi fans BTS, mengungkapkan kekagumannya terhadap grup musik yang pernah masuk nominasi Grammy Award di Amerika ini. Pengaruh BTS di bidang musik faktanya juga mendorong para penggemarnya di Indonesia melakukan sejumlah kegiatan positif. Ulang tahun nih, misalkan ya ulang tahun member BTS gitu, kita nggak ada yang nyuruh, tapi kita bilang gini, yuk kita nanam yuk 1000 benih pohon, supaya kan kita tahu lah ya, ibaratnya sekarang lingkungan kita tuh udah rusak banget. Yuk gerakan 1000 pohon, itu ulang tahunnya Namjoon pernah ada. Terus save terumbu karang, itu juga kita bikin projectnya. Kita di sini tuh Army ya, Army Indonesia. Kita bicara yang kita lakukan di Indonesia gitu. Tidak dipungkiri, keberhasilan Korea memperluas ekspansi budaya melalui musik, drama, film hingga gaya hidup tak lepas dari peran pemerintah Korea Selatan dalam membangun peradaban dunia melalui budaya. Itu kerja keras dan kerja berat luar biasa dari semua sektor, dari pemerintah, dari akademisinya, dari swasta. Sejarah 30 tahun lalu misalnya Korea, pertama yang mereka kirim adalah para akademisinya ke Amerika dan sebagainya untuk belajar bagaimana membangun sebuah industri hiburan. Lalu teman-teman swasta, misalnya produsen-produsen elektroniknya, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka menjual TV, waktu zaman dulu masih VCD, CD-nya apa? CD-nya film Korea. Pemerintah memberikan insentif yang begitu kuat terhadap industri hiburan, dan teman-teman industri hiburan itu juga sangat serius. Tingginya antusiasme generasi muda pada budaya K-pop ikut memunculkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri bangsa akibat tergerus budaya luar. Karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk terus mendukung pengembangan budaya lokal agar mampu melawan dominasi budaya asing. Sayangnya hingga kini diakui bahwa Indonesia sendiri belum memiliki kesepahaman terkait pengembangan budayanya. Dan pada akhirnya ini soal pilihan gitu ya. Karena kalau Korea mereka jelas mereka milih gitu ya. Oke, ini akan menjadi kekuatan kita yang utama gitu ya. Sementara kalau kita nih belum sepenuhnya
boleh dibilang solid ya di dalam mengambil pilihan tersebut gitu ya. Kalau mau mencapai level seperti Korea, dan salah satu kuncinya juga adalah kerjasama ya lintas kementerian, lembaga, para pelaku budaya, itu yang paling penting sebetulnya ya, karena mereka energi utamanya nih gitu. Dalam catatan sejarah, pemuda selalu menjadi tonggak perubahan di setiap zaman. Kesadaran para pemuda untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia, hendaknya terus digelorakan dengan tetap menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai persatuan Indonesia.